Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bakri Amanah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Bakri Amanah Podcast dalam acara Kamu Tanya Kita Jawab. Program ini merupakan program tanya jawab seputar zakat, di mana para netizen bisa bertanya melalui media sosial Bakri Amanah yang nantinya akan langsung dijawab oleh Dewan Pengawas Syariah kita dari Bakri Amanah, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Halim Soleh. Pada hari ini, alhamdulillah, Bapak Kiai kita sudah hadir di ruangan. Selamat siang, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, mungkin kita bisa langsung ke tanya jawab, Pak Kiai. Baik, silahkan. Ya, untuk yang pertama, ada sahabat Bakri Amanah yang bertanya melalui Instagram. Ini yang pertama, zakat yang baik itu seperti apa sih, Pak Kiai? Baik. Zakat yang baik ya yang memenuhi syarat, tetapi barangkali saya mau mengutip firman Allah surat Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, di sana memang infakkanlah hasil usahamu yang baik. Ahli tafsir ada yang menafsirkan anfiqu ay u'tu zakatahu. Tunaikan zakatnya dari hasil usahamu yang baik. Jadi hanya usaha yang baik yang bisa dizakati. Jadi usaha yang nggak halal nggak perlu Tidak bisa dizakati. Ya, nggak perlu dizakati. Namun demikian ada aturan-aturan mengeluarkan zakat itu hartanya ada ketentuan. Jadi tidak semua orang Islam harus berzakat. Hanya mereka yang mampu punya kemampuan harta. Nah itulah. Allah memang mengatur, Allah menciptakan manusia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sunatullah. Nah, sebagian harta orang miskin itu dititipkan pada orang-orang yang kaya. Nah itu maka di situ ada perintah memang di dalam ayat yang lain di dalam surat At-Taubah itu Allah secara tegas ya At-Taubah 103. Di sana ada khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil harta mereka sebagai zakat. Sedekah itu ada sedekah yang dimaksud di sana zakat tujuannya untuk tuzakki ya tutahhiru wa tuzakki, membersihkan, mensucikan harta. Artinya mensucikan, membersihkan bukan berarti membersihkan dari harta kotor terus jadi bersih ya. Boleh korupsi ya kalau dizakati jadi bersih. Oh enggak, tetap itu haram, enggak boleh dikeluarkan zakatnya, bahkan harus dikembalikan kepada yang punya. Yang punya kalau korupsi kan rakyat gitu ya. Nah di sana kenapa zakat membersihkan tadi itu ada kotoran itu maksudnya bahwa ada hak orang lain, hak fuqara masakin dan lain-lain seperti yang disebutkan di dalam surat At-Taubah itu. Nah, maka dikeluarkan hak orang lain itu supaya bersih, tidak ada hak orang lain. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu memang zakat, terutama zakat mal ini memang ya diwajibkan hampir bersamaan dengan wajibnya ibadah puasanya, beda bulan saja, tahun 2 Hijriah. Setelah diwajibkan Ramadan, nyusul kewajiban zakat fitrah, bulan Syawalnya diwajibkan zakat mal. Ya, jadi ketika Nabi mengutus sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu Nabi menyatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, kamu nanti datang ke satu kaum di sana ahli kitab. Perintahnya Nabi itu fatwum ila syahadatillah, ajak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau mereka sudah patuh fa inhum atau ulidari, kalau sudah patuh ya
kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kalau mereka patuh, kasih tahu mereka. Jadi bukan diperintahkan, itu cukup bijak Nabi. Kasih tahu bahwa Allah mewajibkan bayar zakat itu ya. Artinya iftaradhu alaihim shadaqatan. Diwajibkan, Allah mewajibkan untuk membayar zakat. Ya, sodakoh di sini maksud sodakoh wajib karena sodakoh itu ada 2 macam. Ada sodakoh sunnah, ada sodakoh wajib, gitu ya. Sehingga sodakoh wajib ada zakat ini. Dan apa di sana tukhadhu min aghniyahim, diambil dari orang kaya ke orang kaya dari mereka, yakni orang muslim. Jadi kalau begitu zakat yang baik ya yang melaksanakan orang muslim. Orang non muslim nggak diwajibkan zakat, gitu ya. Dan faturatu fi fuqaraihim, diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka umat Islam, berarti yang menerima juga orang Islam. Gitu ya. Yang memberi juga orang Islam, yang menerima juga orang Islam. Ya. Nah, itu mengenai zakat. Nah, tentu ada ketentuan-ketentuannya yang sudah memenuhi standar minimal yang kita kenal dengan nisab. Nah, itu ya. Ada nisabnya, ada batasnya untuk menjadi wajib zakat tadi. Tapi kalau sedekah kan nggak perlu ada batasannya. Ya. Nah, kalau zakat ada ketentuannya. Itu pun juga ada ketentuannya, harus sudah sampai 1 tahun dimiliki atau haul kita kenal itu. Ya, artinya bahwa walaupun kaya tapi utangnya juga banyak, itu belum tentu juga itu kan saya. Kalau utangnya banyak ternyata begitu dihitung-hitung antara utang dengan aset yang ada, loh kok kurang. Ya dari nggak wajib. Jadi yang baik itu apa ya, hartanya memang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan primer. Dan kali ya itu kan saya, kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Jadi jangan sok-sokan pokoknya saya bayar zakat tapi punya utang banyak. Nah, itu juga kurang baik. Kurang baik. Jangan sampai keluarganya nggak dipenuhi, biar gagah saya mau bayar zakat besar, ya anaknya terlantar. Itu nggak boleh. Ya. Nggak baik juga ya. Artinya tentu kita melakukan ibadah ini yang baik dan yang benar. Nah, gitu ya, yang baik yang benar. Nah, tentu ada aturan-aturannya yang sudah diatur oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Ya, dan itu barangkali ikhtiar ya untuk kita melakukan zakat itu yang baik dan yang benar. Gitu ya. Yang benar tentu menurut aturan-aturan syariat kita. Gitu ya. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya dari pertanyaan yang pertama dari para netizen. Ini menarik karena dari yang pertanyaan yang pertama ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua Pak Kiai. Iya. Kalau yang tadi sempat disebutkan bahwa zakat itu harus dari orang Islam untuk orang Islam. Iya. Nah, ini pertanyaan dari netizen masih melalui Instagram. Pertanyaannya, apakah boleh orang non Muslim ikut bersedekah? Oh iya. Iya. Jadi orang non Muslim bersedekah bukan zakat ya. Kalau zakat kan tadi mesti harus Muslim, syaratnya itu harus orang Islam. Tapi kalau bersedekah, nah, termasuk amal-amal baik yang lain lah gitu ya. Mungkin kadang-kadang kan orang non Muslim ngirim kambing waktu kurban. Nah, itu biasanya wah ya dia ngirim kambingnya halal. Ya, kambingnya halal, tapi itu apa dinilai kurban atau tidak, tentu tidak gitu ya. Tapi itu yang jelas dia beramal baik ya, sedekah. Ada menarik memang, ini ternyata ini sejak zaman dulu itu sudah ada orang nanya ya, sekian ratus tahun yang lalu ya. Karena ini yang memberi jawaban ini adalah Imam An-Nawawi, Syaraf Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang kita kenal dengan Imam Nawawi, itu yang mensyarahi Sahih Bukhari. Nah itu ada pertanyaan dikemukakan kayak Kang Syed nanya, netizen yang nanya itu ya. Nah itu teks Arabnya saya baca begini. Wa yusabul kafir al hasanat allati qabla Islam qala An-Nawawi walladhi alaihi al-muhaqqiqun bal haka ali ijma
annau idza fa'ala qurbatan kasodaqatin wasilatin tsumma aslama usiba alaih. Itu ya. Ada pertanyaan kayak netizen, pinter juga netizen kita ini, kayak pertanyaan zaman 700 tahun yang lalu. Tapi luar biasa ulama-ulama kita memberikan jawaban. Memang ada perbedaan. Apakah dapat pahala orang kafir melakukan amal kebaikan sebelum dia masuk Islam? Apa diantaranya di sini seperti sodakoh tadi ya, kasotakotin wasilat, seperti sodakoh dan silaturahim. Nah, kalau dia masuk Islam, ya begitu dia masuk Islam itu dianggap amal-amal sebelum dia masuk Islam mendapat pahala dari pahala. Meskipun sebelum masuk Ya, Islam ketika dia beramal, ketika dia bersodakoh tadi masih kafir. Tapi begitu dia masuk Islam itu dapat pahala. Pahalanya masuknya sampai pada dia. Nah, ada juga ini riwayat ini Kang Sep. Ini saya baca di kitab ini, saya baca, mungkin para netizen, para pemirsa, para pendengar mungkin pernah membaca kitab Irsyadul Ibad. Itu sudah ada diterjemahkan. Itu ada cerita pada 10 Muharram itu ada orang minta-minta kepada seorang pedagang, seorang sudagar. Nah, kalau lu istilahnya sudagar kaya. Ya kalau orang sekarang kan disebut tajir gitu ya. Nah, itu memang tujar, di dalam kitab itu disebut tujar, itu pedagang besar yang kaya raya, didatangi oleh peminta-minta. Datanglah dia, saya butuh gandum ya 2 kantang lah kira-kira begitu ya, berapa liter, dan 2 potong daging lah untuk saya dan anak saya. Oh iya, nanti datang ya, nanti habis sholat dulu datang. Bentar habis asar, sampai 3 kali itu nggak diberi, ya, nggak diberi, sehingga dia harus pulang balik tapi nggak ada hasil. Akhirnya jalan, ketemulah seorang yang sedang duduk di teras, ternyata itu non muslim, Nasrani disebutnya. Nah, dia ceritakan ini saya butuh, akhirnya dikasih 10 kali lipat. Dia minta 2 potong daging dikasih 2 kilo, dia minta gandum dikasih 2 karung. Kan luar biasa sebenarnya. Akhirnya begitu dia pulang, malamnya itu pedagang kaya ini mimpi. Ya, ini ada di kitab Irsyadul Ibad. Nah, itu ya. Saya tidak ngarang-ngarang ini. Seorang yang membohongi peminta-minta tadi, dia diperlihatkan oleh Allah mimpi ya. Ro'a fil manam itu maksudnya mimpi, ya, melihat di dalam tidurnya. Ada 2 bangunan yang megah sekali. Nah, dia sampai tertarik. Ya, kalau sekarang rumah kaca ya, karena rumah mutiara ini. Nah, dia nanya dalam mimpinya itu rumah untuk siapa. Nah, kemudian ada jawaban, fanada munadin gitu ya, ada yang memberikan jawaban orangnya. Itu sebenarnya untukmu apabila kamu memberikan makan. Itu sebenarnya dengan fadilah 10 Muharram, makanya orang-orang di daerah itu kan ada lebaran anak yatim, nyantunya anak yatim di bulan Muharram gitu ya. Nah, akhirnya sehingga rumah ini ya untuk Nasrani. Nah, kata si kaya tadi, pedagang kaya, pagi-pagi dia datang, kamu kemarin berapa mau? Udah saya 1000% saya ganti. Dia nggak mau. Akhirnya Nasrani ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya ya diperuntukkan tadi. Nah, di situ persis apa yang disampaikan oleh An-Nawawi tadi, ketika dia masuk usiba alaiha, dia diberikan pahala. Ya. Tetapi Ibnu Hajar memberikan penjelasan. Orang non muslim yang beramal tadi itu sangat dikaitkan dengan keislamannya. Kalau dia masuk Islam berarti dia dapat pahala. Kalau dia terus nggak masuk Islam sampai meninggal, itu ya nggak dapat pahala. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar.
Tetapi ada juga Syekh Muhammad Ar-Ramli ketika ditanya, teksnya saya bacanya, wa su'ila Syekhu Muhammad Ar-Ramli hal yusabul kafir ala qurbi alladzi la tahtaju ila niyatin kasadaqatin wal hadiyah fajaba bina'am. Gitu ya. Ketika Syekh Muhammad Romli ditanya apakah orang kafir yang beramal baik bersodakoh tadi kan nggak perlu niat karena ya orang kafir tadi ya, dia dijawab nah ya dapat pahala dia. Nah, beliau menganalogikan seperti Abu Lahab ketika dia beramal baik, senang ketika lahir ponakannya baginda Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu gembira. Karena gembiranya dia memerdekakan seorang hamba namanya Suwaibah. Nah, itu dia beramal baik. Ya, dia bersedekah sama siapa namanya tadi? Suwaibah itu dimerdekakan. Dibebaskan dari perbudakan. Nah, itu dapat pahala ya dalam satu riwayat itu. Abu Lahab itu setiap Senin ada dispensasi. Oh tidak. Ya, nah, maksudnya apa? Pahalanya dikurangi. Jadi pahala dia tadi dikurangi siksanya, gitu ya. Siksanya dikurangi oleh Allah. Itu bukan pahala pakai ya, lebih ke pengurangan. Ya pengurangan itu kan berarti namanya dapat pahala itu dari amal baik itu kan sebenarnya karena nggak imbang itu kan berarti karena terlalu besar amal tidak baiknya tadi. Nah, itu karena di samping dia kafir, itu kan ada amal-amal yang nggak baik juga. Ya nyakiti Nabi, menghina dan seterusnya kan. Tapi ada satu amal baik, dinilai baik sehingga diberikan apresiasi oleh Allah. Ini pendapat Imam Ar-Ramli ya. Tapi kalau Ibnu Hajar An-Nawawi tadi termasuk Imam An-Nawawi, kalau dia masuk Islam, kalau enggak ya enggak dapat pahala kata Ibnu Hajar. Itu ya. Itu memang, tapi ada yang mengatakan dia dapat. Ya, artinya dapat ya tentu lagi-lagi ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Imam Ar-Ramli tadi kan melihat ya riwayat Abu Lahab yang dia beramal baik gitu ya. Lanjut Pak Kiai. Boleh. Ke pertanyaan yang ketiga. Ya. Pertanyaan ketiga dari netizen. Jika kita memiliki harta seperti rumah dan mobil, apakah dihitung sebagai harta yang dizakatkan? Ya. Baik. Jadi rumah atau mobil atau orang sekarang apa nyebutnya? Properti. Ya, properti. Ya, kalau orang kuno begini susah nyebut. Ya rumah mobil itu. Jadi sebenarnya intinya begini Kang Sep. Jadi kalau mobil rumah itu merupakan kebutuhan primer ya Kang. Ya enggak sebenarnya. Maksudnya kebutuhan primer itu apa? Rumah memang ditinggali. Jadi tidak untuk dikembangkan untuk kepentingan produksi itu tidak. Mobil juga hanya mobil satu-satunya juga enggak bagus saja gitu ya. Untuk wirawiri itu kan ya. Iya. Untuk kesana kemari nyari nafkah gitu ya, itu kan kebutuhan primer. Jadi itu tidak termasuk di zakat. Tidak termasuk. Beda dengan itu ya, punya villa, punya rumah banyak, kemudian ya apa ya, kan suka ada orang punya rumah investasi, punya mobil untuk apa ya pajangan loh bapak. Nah itu harus keluar zakat itu. Karena apa? Karena apa bedanya dengan orang nyimpen emas kan harus gitu. Nah ini hanya untuk simpanan aja. Nanti sewaktu-waktu dijual apa. Itu kan berarti diinvestasikan. Ya. Berarti kan itu termasuk bukan kebutuhan primer. Bukan kebutuhan primer gitu ya. Jadi mobil atau rumah kalau memang bukan kebutuhan primer ya mau perusahaan juga kan dihitung itu sebagai aset kan ya dihitung kan mobil ya mungkin apa namanya bangunan ya gitu bangunan ya. Itu kan sebagai apa aset perusahaan ya. Dihitung setiap tahun dihitung nah, itulah
karena tidak hanya keuntungannya kan orang. Jadi kalau pedagang itu kan, nah ini kan berarti properti atau rumah atau mobil tadi kan untuk kepentingan produksi Iya, ya. Kalau karena di luar kebutuhan primer itu barangkali. Oke, baik Pak Kiai. Izin masuk ke pertanyaan keempat Pak Kiai. Apa itu? Dari pertanyaan 1, 2, dan 3 kan kita berbicara tentang zakat gitu ya. Iya. Lebih ke bagaimana zakat yang baik, kemudian apakah orang muslim, orang non muslim juga bisa berzakat atau bersedekah. Nah, ini yang pertanyaan keempat, sebenarnya siapa saja sih yang wajib menerima zakat Pak Kiai? Iya. Jadi yang wajib menerima zakat itu kan sebenarnya sudah bukan wajib ya, mestinya Penerima zakat mungkin. ya, Nah, yang berhak. yang berhak. Bukan wajib ya. Kalau wajib kan seolah-olah ya wajib dia. Nah, jadi mungkin netizen salah ngetik kali ya. Ya, mungkin. Nah, jadi Tipe istilahnya. apa namanya? Tipe. Ya salah mencet. Kalau orang Jawa Timur bilang salah nutul. Jadi oleh sebab itu kan itu sudah jelas ya Kang Sep, bahwa ada 8 asnaf itu ya. Itu semua netizen sudah hafal lah itu, mulai fukoro, masakin, ya fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, gharim, apa namanya? Apa itu namanya itu loh, mu'alaf. Nah, ini dari 8 asnaf itu memang ada ya yang untuk kondisi sekarang ya kan ya, untuk kondisi sekarang ini ada rikop itu ya. Rikop itu apa? Masuk kategori ada apa enggak sekarang ini? Nah, itu ya. Iya, di zaman sekarang ini ya. Nah, tapi nampaknya walaupun di negara lain rikop itu ada yang menggunakan ya pendapat ulama yang mengatakan orang yang di apa namanya di penjara untuk membebaskan dirinya, nah itu ya istilahnya tahanan politik saja, itu untuk membebaskan dirinya bisa saja. Tetapi untuk di kita ini nampaknya kok belum digunakan itu. Jadi sehingga rikop itu mungkin termasuk di Bakri Amanah itu mungkin masih dinolkan kali ya, jadi dimasukkan di sabilillah barangkali, atau di fuqara masakin, artinya jadi ya tentu yang prioritas kan fuqara masakin, makanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin gitu ya. Jadi memang di sana prioritas utama adalah fakir miskin ya. Nah, untuk yang lain-lain itu, tapi ya jelas yang prioritas itu fuqara masakin. Makanya orang kaya itu kan nggak boleh menerima zakat kecuali amil. Nah, kalau amil walaupun kaya karena dia fungsi amilnya tadi. Nah, ada ketentuan-ketentuan. Itu barangkali yang berkaitan dengan asnaf karena sudah jelas ya. Nah, ada 8. Istilahnya 8 asnaf. Mereka yang berhak. Nah, mungkin bukan wajib menerima, ya, tapi betul, berhak menerima zakat. Tapi sekali lagi saya ulang, itu prioritas fuqara masakin. Memang ada sabilillah. Ya, sabilillah banyak, termasuk kan dikembangkan untuk pembangunan sarana ibadah, untuk kepentingan umum dan seterusnya. Ibnu sabil itu musafir ya, musafir. Itu kadang-kadang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Walaupun kan itu ada orang yang ada pendapat yang mengatakan mu'alaf itu ya sebenarnya sebelum masuk Islam, begitu dia sudah cinta kepada Islam itu sudah mu'alaf. Ya nggak apa-apa lah itu. Yang penting untuk kemaslahatan sepak ya. Jadi supaya dia menarik, dia semakin cinta kepada Islam, terus dia masuk Islam. Nah, itu pernah dilakukan oleh sahabat ulama. Mungkin ada lagi. Baik Pak Kiai, kita lanjut ke pertanyaan kelima dari netizen melalui media sosial Bakri Amanah juga. Ini menarik Pak Kiai. Pertanyaannya, apakah kita boleh menyalurkan atau membayarkan zakat atas nama kedua orang tua kita, Pak Kiai? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Kiai. Baik, menyalurkan ya, membayar, menyalurkan zakat.
Ya. Mungkin membayar zakat mungkin Iya ya mungkin. Kalau menyalurkan kan mungkin kayak Bakri Amanah kan menyalurkan ya dari zakat muzaki. Nah, itu mungkin begini. Ya. Jadi kalau orang tua kita punya harta ya, saya punya orang tua, hartanya umpama saja sudah memenuhi 1 nisab, belum sampai haulnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka seharusnya konsep ini zakat diniatkan untuk orang tua kita. Karena dia kan masih kewajiban zakat tadi. Jadi harta sebelum diwaris keluarkan dulu zakat ya. Nah, berbeda ketika orang tua kita sudah meninggal. Ya, karena beliau ya memang nggak mengeluarkan zakat karena memang hartanya nggak cukup, nggak sampai, nggak pernah satu. Nah, benar anaknya kaya, pengen zakat atas nama orang tua. Kalau menurut saya jangan atas nama zakat, orang beliau nggak kewajiban. Iya. Ya. Kalau sodako itu jelas ada hadisnya dan itu banyak sekali hadisnya. Ada riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Nasai dan hampir semua ahli hadis banyak itu meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang lapor kepada Nabi, ibu saya meninggal ya Rasul. Kalaulah beliau sempat ini, beliau pasti sodako, tapi ini belum sempat bersodako. Bagaimana kalau saya sodako atas nama beliau? Boleh apa tidak? Kata Nabi, boleh. Nah gitu ya. Jadi bersodako atas nama orang tua kita. Jadi kalau tadi kan zakat atas nama orang tua. Nah, maksud saya begini Kang Usep, ketika saya yakin ini orang tua saya karena hartanya sudah mencukupi 1 nisab. Hanya belum sampai jatuh tempo istilahnya, belum sampai haulnya, belum wafat. Wah kalau begitu saya keluarkan zakatnya saja atas nama orang tua. Kalau itu insya Allah boleh. Nah, karena apa? Sama dengan hadis yang ketika seseorang ibunya mau haji, ya belum sampai berangkat beliau wafat. Ya, maka kata Nabi, oh ya kalau begitu kamu hajikan saja. Maka ada badal haji ya. Nah, kamu hajikan karena dia sudah punya hutang sama Allah, maka harus dia bayar. Nah itu jadi orang tua kita kan mestinya dia harus mengeluarkan zakatnya hanya beberapa bulan yang akan datang jatuh temponya, tapi wafat duluan. Nah, gitu kan kira-kira. Nah, maka kita sebagai anaknya pasti orang tua kita kalau sampai pasti dikeluarkan zakat, maka saya harus keluarkan zakat atas nama kedua orang tua. Nah gitu kan ya. Jadi memang Nabi juga pernah, karena itu masih dianggap hutang kepada Allah, hutang kepada sesama aja kan orang anaknya kan wajib bayar, kecuali anaknya yang dapat, anak yang bandel itu, wah itu urusan bapak ibu saya dulu punya hutang ya, jangan nagih saya dong, itu salah itu ya, anak yang enggak berbakti, enggak berbakti, mungkin kalau bahasa enggak berbakti itu kalau disebut durhaka, ya. Masih ada kan saya? Masih ada sekitar 5 lagi Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, masuk pertanyaan ke-6 Pak Kiai. Ya, apakah boleh kita berzakat dan membayarkan zakat tersebut ke keluarga kita yang kurang mampu? Oh iya. Nah, jadi apa namanya? Dengan syarat ketentuan juga ya. Keluarga jangan keluarga yang wajib kita nafkahi. Contoh saja kita punya orang tua susah itu ya. Wah kalau begitu orang tua kita zakatnya kekasihkan orang tua saja. Ini menurut saya durhaka anak begini. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Kan tadi kita sebutkan bahwa zakat ini adalah untuk mengambil supaya harta kita bersih dari hak fuqara masakin tadi. Sementara orang tua kita yang susah tadi kan kewajiban kita untuk diberi nafkah. Wajib kita memberi, menghidupi orang tua kita itu wajib. Hukum masa diberi zakat. Nah gitu kira-kira. Tetapi kalau
yang diberikan adalah orang yang tidak wajib kita beri nafkah, bisa saja kan mungkin saudara banyak tapi ada saudara kita susah. Ya, itu kemana zawil kurba ya di dalam Al-Qur'an itu kan supaya diberikan kerabat ya, kerabat yang memenuhi syarat 8 kriteria tadi ya. Jadi apa? Ya tadi apa namanya? Yang miskin, masakin ya. Mungkin saudara sepupu kita atau apalah diprioritaskan berarti. Iya, justru kerabat tadi itu diutamakan. Gitu ya. Ya iyalah apa namanya? Ada 2 fungsi kan. Fungsinya di samping melakukan kewajiban tadi ya, memberikan mereka termasuk 8 yang berhak tadi. Ya. Ada fungsi yang berikutnya itu adalah menjalin silaturahim. Kan berarti mengeratkan kekeluargaan lagi. Nah gitu ya. Walaupun itu oh ya, berarti saya diperhatikan juga sama Kang Sep yang di Jakarta. Nah itu apa namanya? Memprioritaskan zawil kurban di dalam Al-Qur'an. Kerabat juga. Jadi pahalanya double itu malah. Ya, doublenya apa? Ya tadi melakukan kewajiban, ya, mereka menerima hak dan menjalin silaturahim. Baik. Oke. Izin lanjut pakai pertanyaan ke-7. Iya. Hebat ini dari netizen. Apakah boleh membayar zakat dengan berupa sayur-sayuran? Gimana tuh Pak Kiai? Nah, itu zakat mal ya maksudnya. Nah, kalau zakat pertanian nanamnya sayur-sayuran ya bisa saja. Kalau memang dia apa namanya komoditas. Maksudnya dia tani. Tani kan bisa buah-buahan, bisa apa ya, sayur-sayuran itu bagian dari hasil usahanya. Walaupun sebenarnya sayur-sayuran kan bukan makanan pokok ya. Artinya bahwa kalau memang saya khawatir apakah yang nanya ini sayur-sayuran ini mestinya zakat mal kemudian diwujudkan sayur-sayuran, apa zakat hasil pertanian berupa sayur-sayuran. Nah, itu ya. Jadi kalau apa namanya panen sayur-sayuran banyak gitu ya. Kan di sana waktu hakau yaumah hasadi, begitu panen maka dibagi-bagi lah itu sayur-sayurnya itu sebagai zakatnya apa saja. Itu berarti karena hasilnya memang sayur-sayuran. Nah, gitu ya. Ya saya pikir nggak ada masalah gitu ya, karena apa, hasil pertaniannya memang dia ada yang mengatakan ya berbuat sayur-sayuran, ada juga ya dijual, diuangkan, dinilai berapa persen. Kalau hasil pertanian itu kan sebenarnya kalau tetap analoginya adalah hasil pertanian seperti padi, jagung dan lain sebagainya, ya kalau saya menafsirkan sekarang ini, kalau arti letternya itu kan di dalam hadis itu kalau diairi dengan air hujan ya, intinya sebenarnya substansi dari hadis itu apabila pakai biaya, kira-kira begitu ya, nanamnya pakai biaya, maka 5%. Kalau nggak pakai biaya 10%. Begitu aja sebenarnya konsep itu ya, hasil pertanian itu. Karena pertanian kan bisa berwujud mungkin buah-buahan, ini apa namanya, apa tadi, sayur-sayuran gitu ya. Ya kalau sayur-sayuran, wah saya ini aja ya, sayuran kan ditimbang juga ya sekian, dinilai berapa rupiah gitu ya. Ya mungkin artinya bisa saja kalau dinilai berapa rupiah kan berarti sekian rupiah gitu kan. Kalau memang saya mengeluarkan sayur-sayurannya saya bagi-bagi ini sebagai zakatnya, itu juga ada yang membolehkan karena memang sesuai dengan hasil pertanian, hasil panennya. Hasil panennya. Ya, hasil panennya. Jadi sama dengan orang
padi itu ya. Nah, apa padinya yang dikasihkan, apa uangnya, nah gitu kan. Oh iya iya. Ya, kan hasil. Artinya yang penting prosentasenya tadi, Iya, iya. gitu ya. Nah itu ada yang melakukan apa seperti itu. Berarti boleh pakai ya. Ya, artinya ini bukan berarti saya maksud ini bukan zakat mal dari mestinya uang kemudian diganti sayur-sayuran. Jangan itu maksudnya ya. Ini kalau memang hasil pertanian apa namanya produknya itu adalah memang sayur-sayuran, nah gitu ya. Mau bagi sayur-sayurannya, mau bagi duitnya sama dengan padi tadi, mau bagi padinya apa? Bagi uangnya, nah itu diuangkan. Nah, itu kira-kira. Baik Pak Kiai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana akad ketika ingin berzakat? Iya, akad itu kalau kita baca dalam fikih-fikih klasik itu tidak ada persyaratan untuk ada akadnya. Zakat itu ya. Iya kan. Jadi ketika saya zakat ke Kang Usep ya, tidak melalui amil maksudnya ya. Saya langsung aja ngomong, pokoknya saya kasih aja. Yang penting kan niat saya. Saya nggak ngomong sama Kang Usep, ini Kang Usep zakat saya, nggak perlu. Nggak perlu. Boleh, maksud saya itu boleh. Ya, karena tidak harus menyebutkan ini zakat saya, zakat harta saya sekian persen. Nah, itu ya bagus-bagus saja, tetapi itu tidak menjadi syarat. Ya, mayoritas ulama itu tidak menetapkan itu. Yang penting kan niatnya. Bahkan ada yang mengatakan lebih bagus orang nggak tahu bahwa itu yang saya berikan itu zakat. Gitu. Tetapi sekarang kan karena ada amil ya, ada amil itu memang harus ada akadnya. Sebab apakah zakat, apakah apa namanya sedekah, gitu ya. apakah infak, ini kan harus dijelaskan bahwa ini zakat, ini infak, ini. Tapi biasanya di apa itu di lembaga-lembaga termasuk kita Bakri Amanah di Basnas itu kan ada itu ya. Oh kalau rekening ini untuk zakat, rekening ini untuk infak, rekening ini untuk sedekah gitu ya. Itu biasanya ada akad itu apa? Ada akad mutlak muqayyad namanya ya. Bahwa ini sedekah saya untuk ini. Untuk si untuk terikat gitu pakai ya. Ya, muqayyad namanya itu terikat. Nah, tapi kalau terus pokoknya saya infak terserah Bakri Amanah saya ya. Sesuai dengan amanah. Pokoknya saya amanatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Enggak ada masalah. Ya, artinya ada akadnya tadi bahwa oh ini zakat, ini sedekah, ini infak. Walaupun sumbernya sama tadi. Kang Usep memang ini yang sekian ini untuk zakat, yang sekian infak, yang sekian ini saya infakkan atau saya sedekahkan untuk ngasih beasiswa anak yatim, atau untuk ngasih beasiswa yang kuliah di Anu, di Universitas Bakri, saya yang biayai sampai selesai. Itu namanya muqayyad, akad muqayyad. Jadi ada terbatas. Itu amil harus melaksanakan perintah apa? Perintah musotik ya, orang yang bersedekah ya. Nah, jadi kalau zakat kan memang sudah ada kepastian tadi itu ya. Sedekah memang iya ada, tapi kalau dia sudah menentukan mustahiknya ini menurut saya itu harus diikuti. Karena dia ingin berinfak untuk ini. Saya menginfakkan untuk pembangunan masjid, jangan dialirkan. Harus sesuai request gitu pakai ya. Nah, ya. Permintaan. Ya. Artinya ini untuk anak yatim. Nah, itu. Ya. Jadi umpama langsung kepada mustahik, nggak pakai akad nggak apa-apa. Tapi yang baik kalau apa ke amil, nah itu sebaiknya ini zakat saya, ini zakat
istri saya. Ini, nah itu akad itu kan sebenarnya ijab kabul ya. Ya udah saya terima kata Amil kan gitu ya. Nanti Amil yang menyalurkan. Iya. Baik Pak Kiai, lanjut ke pertanyaan 9. Nah ini menarik nih di kalangan milenial mungkin ya, soalnya sekarang ini lebih banyak orang-orang berdonasi atau berzakat, berinfak, bersedekah melalui online. Jadi ini pertanyaannya, apakah boleh membayar zakat secara online, Pak Kiai? Apalagi kemarin COVID itu ya. Iya, betul. Semua pakai online itu ya. Kuliah online apa saja. Apa bedanya dengan jual beli online? Jual beli online. Zakat kan lebih praktis sebenarnya ya. Nah, mungkin tadi saya singgung tadi ya. Jadi online kan biasanya sudah ini kami menerima zakat melalui online dengan link ini, nomor ini untuk zakat, nomor ini untuk infak, itu enggak? Ada itu enggak? Ada. Ya, nah itu sebenarnya itu sudah akad melalui online karena apalagi cuman apa namanya zakat ya, zaki. Dia niat nggak harus kenal kan gitu ya. Ambil itu ya. Jual beli saja itu boleh apalagi bayar zakat tadi ya. Online itu sudah. Nah, kita tentu para pemirsa, para pendengar itu milih lembaga zakat juga harus yang kredibel ya. Yang bisa dipercaya. Ya, jangan wah ini online ini ada, jangan terpengaruh, wah ini kalau mau zakat sekian nanti akan ada hadiah, jangan sampai terpengaruh itu. Nah ini repot kalau begini. Ini kan ibadah mahdoh ya, ibadah yang memang itu perintah Al-Quran. Hanya itu caranya untuk efisiensi waktu, apalagi Jakarta macet ini untuk datang ke Bakri Amanah kan jauh. Ya, jauh. Nah, cukup melalui online. Boleh saja. Oke. Teknologi, penggunaan teknologi. Iya, memanfaatkan teknologi. Oke, izin pertanyaan terakhir. Waduh, masih ada. Satu lagi. Iya. Pertanyaan dari netizen, kapan zakat wajib dikeluarkan bagi muslim yang mampu? Oh iya. Tadi mungkin di mukadimah tadi sudah disinggung juga. Ya, artinya kapan? Ya, kalau sudah memenuhi ketentuan-ketentuan. Artinya apa? Sudah sampai 1 nisab, sudah sampai 1 tahun. Hanya mungkin netizen jangan-jangan menginginkan karena biasanya apalagi ini dekat Ramadan, orang mengambil momentum Ramadan kan gitu ya. Kenapa ngambil Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu amal itu dilipat gandakan oleh Allah kan gitu ya. Jadi berlipat-lipat. Jadi memang masa panennya hambanya Allah itu di bulan Ramadan. Jadi panen pahala. Itu ya, panen pahala. Di bulan Sya'ban ini Allah menurunkan rahmatnya, ampunannya itu nanti sampai di bulan Ramadan. Ya, kita ini merawat amal di bulan Sya'ban. Panennya nanti nanamnya kemarin Rajab. Garapnya itu di bulan sebelumnya itu ya, bulan sebelumnya. Nah, kemudian ditanamnya di bulan Rajab, dirawatnya di bulan Sya'ban, panennya insya Allah nanti di bulan Ramadan. Nah, pada saat Allah melimpahkan ampunan rahmatnya, disitulah orang berlomba-lomba beramal baik, termasuk orang ingin berzakatnya juga ingin di bulan Ramadan. Nah, maka kalau sudah setiap Ramadan, nah berarti dianggapnya haulnya itu di bulan Ramadan mungkin ya. Artinya nggak apa-apa, artinya boleh saja. Ya, ketika saya segerakan lah. Nah, mestinya umpama jatuh temponya nanti bulan April kan berarti saya ngambil di Ramadan. Nanti setiap tahun Ramadan aja. Nah, berarti kan ketemu itu nanti Kang Sep ya. Jadi ketika dipercepat saya Ramadan kan berarti tahun berikutnya Ramadan lagi. Nah itu kira-kira nah itu ngambil momentum waktu yang penuh keberkahan. Barokah itu kan ziyadatul khair, tambah kebaikan-kebaikan. Nah itu diharapkan maka
mungkin itu netizen yang dimaksudnya itu karena apa tadi bahasanya itu mengeluarkan zakat bagi yang kurang mampu, bagi muslim yang mampu. Heeh. Kapan zakat wajib dikeluarkan? Iya, artinya kan memenuhi syarat, tapi mungkin itu waktu yang tepat yang apa itu kan afdol tadi itu memang banyak orang ngambil momentum Ramadan tadi gitu ya. Tapi tidak mesti harus Ramadan sebenarnya, karena ketentuannya kalau memang harta yang dimiliki ini sudah mencapai 1 tahun, makanya haul disebutnya itu ya, sudah sampai 1 tahun. Nah, itu kira-kira. Baik Pak Kiai, jazakallah. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari para netizen. Mungkin setelah ini izin menutup dengan jika ada yang ingin bertanya, para netizen yang ingin bertanya kepada Dewan Pengawas Syariah kita, Bapak Kiai Haji Abdul Halim Soleh, atau nanti ada juga DPS lainnya, mungkin bisa langsung bertanya melalui DM media sosial kita atau berkomentar langsung di YouTube kita. Nanti insya Allah akan kami jawab oleh Dewan Pengawas Syariah kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.